Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah hidup rohani selalu butuh persiapan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang bapak yang bertanya kepada saya. Rupanya bapak ini dia merupakan baptisan dewasa, ya. Jadi dia masuk menjadi anggota gereja Katolik di usia yang tidak lagi muda, ya. Bapak ini umur 50 tahun baru dibaptis menjadi anggota gereja Katolik. Dan dia bertanya kepada saya, Romo Erik, mengapa di dalam gereja Katolik itu ya segala sesuatu itu selalu ada kursusnya, ya. Segala sesuatu itu harus ada pelajarannya. Ketika orang mau dibaptis ada masa katekumenat, ya, di mana orang harus mengikuti pelajaran selama 9 bulan sebelum dibaptis menjadi seorang Katolik. Demikian juga ketika anak-anak mau menerima komuni pertama juga ada pelajarannya. Demikian juga ketika orang mau menerima sakramen Krisma, orang juga, ya, umat juga harus mengikuti kursus atau pelajaran selama beberapa waktu. Dan demikian juga ketika orang akan menerima sakramen perkawinan, orang harus mengikuti kursus persiapan perkawinan selama beberapa waktu. Mengapa dalam gereja Katolik segala sesuatu itu harus didahului dengan masa persiapan, dengan pelajaran-pelajaran? Kenapa kok tidak langsung saja, ya? Sehingga membuat umat ini nyaman, ya. Tidak perlu repot, harus sering-sering datang ke gereja mengikuti kursus ini, kursus itu, untuk mempersiapkan sakramen-sakramen yang akan dia terima, gitu. Maka saya pun mengatakan kepada bapak itu, ya itulah kekhasan, ya, atau karakteristik dari gereja Katolik, ya. Segala sesuatu yang akan diberikan oleh Tuhan, ya, setiap kali umat itu mendambakan atau menginginkan memperoleh rahmat dari Tuhan, maka batinnya harus dipersiapkan terlebih dahulu, ya. Jadi ketika orang mau dibaptis, mau menerima komuni pertama, mau menerima sakramen Krisma, mau menerima sakramen perkawinan dan sakramen-sakramen yang lain, ya, batin orang ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya sakramen yang dia terima itu sungguh-sungguh bisa bekerja secara optimal, secara maksimal di dalam hidupnya. Kalau tidak ada persiapan, maka sakramen ini menjadi tidak ada maknanya, ya, ketika diberikan, ketika dianugerahkan, ya tidak ada hasil yang besar, tidak ada hasil yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang para rasul yang bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa para ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang terlebih dahulu? Ya, maksudnya mengapa sebelum Sang Mesias datang, ya, sebelum Sang Juru Selamat datang, maka Tuhan mengutus Elia untuk mempersiapkannya, ya. Jadi saya kira bukan hanya Elia, ya, ada begitu banyak nabi, ya, yang dikirim oleh Allah kepada manusia
untuk mempersiapkan batin manusia supaya ketika Sang Juru Selamat ini datang, ketika Sang Mesias ini datang, manusia sudah betul-betul siap untuk menerima kehadirannya, untuk menerima kedatangannya. Dan rahmat kedatangan dari Sang Mesias ini atau Sang Juru Selamat ini pasti akan bekerja dengan optimal, dengan sebaik-baiknya, dengan baik ya, ketika orang sungguh-sungguh memiliki batin yang telah dipersiapkan. Itulah jawaban pertanyaan, jawaban bagi pertanyaan para murid Yesus ya, mengapa sebelum Mesias yang dijanjikan Allah ini datang, mengapa sebelum Sang Juru Selamat datang, Tuhan mengirimkan banyak nabi untuk mempersiapkan batin orang Israel ya. Saya kira bukan hanya Elia saja ya, ada begitu banyak nabi, Yesaya, Yeremia, Elias, Musa, Abraham, dan banyak nabi-nabi yang lain ya, Sakaria, Yoel, Nahum. Ya saya tidak bisa sebutkan semuanya ya, banyak sekali, Obadja dan lain sebagainya. Mereka dikirim oleh Allah untuk mempersiapkan batin manusia sebelum Sang Juru Selamat datang. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah prinsip dari Gereja Katolik, bahwa hidup rohani itu selalu membutuhkan persiapan. Hidup rohani itu harus selalu dipersiapkan. Dan sebentar lagi kita semua akan bersama-sama merayakan Natal dengan penuh sukacita. Dan sebagaimana halnya dengan Hari Raya Paskah, dengan masa Prapaskah sebagai masa persiapan, maka sebelum umat Katolik merayakan Natal, kita juga diminta untuk menjalani masa Advent sebagai masa persiapan, supaya selama 4 minggu kita sungguh-sungguh masuk dalam keheningan, kita sungguh-sungguh masuk dalam momen retret agung atau retret besar untuk merefleksikan, untuk merenungkan kehidupan kita, untuk memperbaiki kehidupan kita agar bisa semakin lebih baik ya, bisa semakin baik, dan untuk itu kita perlu pertobatan yang besar. Dan di masa Advent ini juga seperti di masa Prapaskah, juga gereja juga menyediakan pelayanan pengakuan dosa ya, mengadakan menawarkan atau menyelenggarakan pelayanan sakramen tobat. Juga di dalam permenungan dalam perayaan Ekaristi juga gereja mengajak segenap umat untuk mempersiapkan betul-betul batinnya. Dan semoga dengan persiapan batin yang baik, persiapan batin yang maksimal, maka Hari Raya Natal nanti tidak menjadi momen yang lewat begitu saja tanpa makna ya, tanpa kesan, tetapi semoga boleh menjadi peristiwa atau momen yang istimewa yang tidak hanya cukup kita rayakan, tetapi juga menjadi momen yang bisa mengubah kehidupan kita menjadi para pengikut Kristus yang semakin baik. Tuhan memberkati.